Perbedaan kualitas antara kedua tim begitu kentara dalam laga final AFF lalu. Sepanjang pertandingan, tim Gajah Perang begitu mendominasi dengan 66% penguasaan bola. Sementara itu, skuad Garuda hanya mampu memegang 3,4%. Indonesia tidak mampu memutus skema off-run pendek yang terus dilancarkan para pemain Thailand. Beberapa kali barisan pertahanan pasukan Sintayong kecolongan lewat umpan terobosan. Indonesia hanya mampu melancarkan serangan lewat serangan balik yang sejatinya tidak terlalu efektif. Beberapa kali umpan yang dikirimkan Ricky Kambuaya terpotong di tengah jalan. Sepanjang pertandingan, skuad Garuda hanya bisa melepaskan 4 tembakan dan cuma 1 diantaranya yang mengarah ke gawang lawan. Selain pola permainan yang wajib diperbaiki, Indonesia juga perlu mengurangi jumlah pelanggaran non-taktikal. Kendati begitu, Sintayong tetap yakin bahwa ada kemungkinan pasukannya memang menang di leg kedua nanti. Namun, ia juga menggarisbawahi kelemahan timnya berkaca dari laga leg pertama. Kita semua berharap timnas Indonesia di pertandingan leg kedua ini akan berjalan dengan baik dan tidak begitu mengecewakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya di channel Roni Depok. Selamat menikmati pembahasan saya kali ini. Prediksi Indonesia versus Thailand jelang pertandingan final sudah mulai bermunculan. Leg 2 ini akan berlangsung pada Sabtu 1 Januari 2022 di Stadion Nasional Singapura. Seperti diketahui, pada leg pertama pertandingan final, Indonesia takluk dengan Thailand dengan skor 4 gol tanpa balas pada Rabu malam lalu. Dalam laga ini, timnas Indonesia sudah harus tertinggal ketika laga baru berjalan 2 menit akibat gol Sanatip Songkrasin di babak kedua. Songkrasin mencetak gol keduanya sebelum digenapi oleh Supacok Saracat dan Bordin Fala. Dikutip dari Bolanet, peluang juara timnas Indonesia di pentas Piala AFF 2020 sangat kecil. Praktis hasil itu membuat anak asuh Sintayong memiliki pekerjaan rumah yang sangat sulit. Bagaimana tidak, timnas Indonesia harus membalas kekalahan, minimal menang 5-0 pada leg kedua final Piala AFF. Hal itu jelas menjadi sebuah pekerjaan yang tidak mudah bagi Witan Sulaiman dan kawan-kawan. Pengamat sepak bola nasional Aris Budi Sulistyo menilai bahwa timnas Indonesia harus realistis untuk pertemuan kedua nanti. Menurutnya, peluang untuk Indonesia menjuarai Piala AFF 2020 masih ada, namun sangat kecil. Menurutnya kembali, jangan muluk-muluk berpikir juara dulu. Menang 1-0 atau 2-0 saja sudah cukup menghapus kekecewaan hasil leg pertama. Timnas Indonesia terancam kembali menjadi runner-up di ajang Piala AFF untuk yang ke-6 kalinya. Dalam situasi tertinggal 4 dari Thailand pada leg pertama, cukup sulit untuk membalikkan keadaan di 90 menit kedua. Aris Budi Sulistyo menganggap timnas Indonesia harus bisa memaksimalkan pertemuan kedua nanti dengan cara bermain yang lebih baik. Menurutnya, komposisi pemain maupun strategi yang diterapkan pelatih Sintayong sudah cukup baik. Dikutip dari Tirto ID, prediksi Thailand versus Indonesia bakal menjadi laga yang sulit bagi timnas senior Garuda setelah kekalahan telak di leg 1. Lantas apa syarat timnas Indonesia bisa menjadi juara AFF?
Syarat timnas Indonesia untuk bisa menjadi juara Piala AFF 2021 adalah harus menang lebih dari 4 gol dari Thailand di leg kedua nanti. Hampir mustahil bagi Irfan Jaya dan kawan-kawan untuk bisa mengalahkan Thailand, terlebih dengan skor besar. Namun Sintayong selaku pelatih timnas Indonesia tidak ingin anak asuhnya menyerah begitu saja. Bagaimanapun bola itu bulat, kami tidak akan menyerah dan akan tetap berjuang. Saya tidak menaruh fokus terlalu banyak pada apa yang salah pada malam ini, tetapi pada apa yang harusnya kami lakukan dan mendorong motivasi para pemain, tandas pelatih Korea Selatan itu, dilansir laman resmi AFF Cup. Perbedaan kualitas antara kedua tim begitu kentara dalam laga final AFF lalu. Sepanjang pertandingan, tim Gajah Perang begitu mendominasi dengan 66% penguasaan bola. Sementara itu, skuad Garuda hanya mampu memegang 3,4%. Indonesia tidak mampu memutus skema off-run pendek yang terus dilancarkan para pemain Thailand. Beberapa kali barisan pertahanan pasukan Sintayong kecolongan lewat umpan terobosan. Indonesia hanya mampu melancarkan serangan lewat serangan balik yang sejatinya tidak terlalu efektif. Beberapa kali umpan yang dikirimkan Ricky Kambuaya terpotong di tengah jalan. Sepanjang pertandingan, skuad Garuda hanya bisa melepaskan 4 tembakan dan cuma 1 diantaranya yang mengarah ke gawang lawan. Selain pola permainan yang wajib diperbaiki, Indonesia juga perlu mengurangi jumlah pelanggaran non-taktikal. Kendati begitu, Sintayong tetap yakin bahwa ada kemungkinan pasukannya memang menang di leg kedua nanti. Namun, ia juga menggarisbawahi kelemahan timnya berkaca dari laga leg pertama. Kita semua berharap timnas Indonesia di pertandingan leg kedua ini akan berjalan dengan baik dan tidak begitu mengecewakan. Moga saja. Bravo timnas Indonesia, bravo olahraga Indonesia, salam olahraga.